underline. Omong dikit tapi nyelekit. Bersama Om Bob. Temukan di channel YouTube Om Bob Indonesia. Presiden Prabowo Subianto berencana membuka keran impor selebar-lebarnya untuk berbagai komoditas. Bagaimana Om Bob menggarisbawahi masalah ini? Ya, ini kebetulan situasi ini kan juga berbarengan dengan Presiden Trump ya, yang menaikkan tarif gila-gilaan itu untuk barang-barang yang dari luar negeri ya, termasuk Indonesia kan. Sementara ini kan harusnya kena 45%, tapi belakangan ditunda 90 hari ya. Nah, sekarang masalahnya memang begini. Sebelum keran import ini dibuka, itu selama ini kan kalau mau import barang itu, terutama komoditas-komoditas yang mempengaruhi hidup banyak rakyat ya, itu kan satu misalnya daging, gula, kedelai, beras, ya itu selalu dibatasi kuotanya dengan alasan agar import itu tidak membuat rakyat menderita. Ya, artinya menderita di sini itu produser-produsernya menderita. Jadi misalnya kalau import berasnya itu sangat banyak, nah beras-beras dalam negeri kan mungkin nggak payu, nggak laku dah ya. Nah, misalnya juga daging-daging sapi atau kerbau ya. Kalau importnya terlalu banyak, maka petani peternak di tempat kita itu dagingnya mungkin kalah bersaing. Maka dengan mengingat seperti itu, import barang-barang yang seperti ini kan dikuota. Ya, jadi misalnya kuotanya itu 300.000 ton, misalnya itu ya itu aja, nggak boleh lebih gitu kan. Nah, tetapi efeknya itu apa? Nah, rupanya pemerintah melihat bahwa selama ini ternyata kuota itu kan dibagi-bagi, dibagi-bagi terbatas kepada importir yang ditunjuk. Nah, ini apakah ditunjuk ataukah selelang kita nggak tahu. Tapi importirnya hanya dibatasi 5 importir yang boleh mengimport barang-barang kebutuhan tadi itu. Nah, kalau sudah dibatasi ini ternyata juga ada gejala yang sepertinya itu kalau ganti pemerintahan, misalnya ganti menteri, misalnya macam-macam ya, itu sering-sering terjadi bahwa importir yang dapat kuota itu ganti juga. Dengan importir terbatas itu efeknya apa Om Bob? Ya, dengan yang terbatas hanya 5 importir yang boleh. Nah, sering-sering ini ya kan jadi semacam kartel ya. Tapi kita tidak nuduh mereka kartel ya. Nah, kalau pengimportnya tuh sedikit, itu biasanya harganya kan bisa dirembuk. Ya, ini susah dibuktikan, tapi bisa dirembuk bahwa oh ya sekarang misalnya kita import daging dari Australia atau dari Brasil atau dari India misalnya seperti itu. Nah, diatur kalau begitu kita atur aja ya sekilo berapa. Jadi harga itu menjadi tidak kompetitif. Di sini rakyat yang dirugikan karena harga ditentukan oleh penjual yang sedikit. Jadi yang untung banyak itu penjualnya. Nah, juga terjadi karena kuotanya terbatas macam-macam, sering-sering terjadi yang namanya jual beli kuota. Importir A menjual kuotanya kepada importir B, C, D, E yang tidak ditunjuk sebagai importir. Jadi benderanya dipinjam sama mereka. Nah, yang punya kuota itu cuman mendapat fee. Ya, jadi jual dokumen saja. Nah, ini kan kurang sehat. Berarti kan melalui pihak ketiga lagi dan otomatis harganya nggak bisa murah. Nah, ini yang menjadi problem. Tetapi kalau dibuka Om Bob, ada beberapa ekonom yang menyatakan bahwa ini akan beresiko. Apakah ini tidak merugikan? Ya, kalau ini dibuka betul, mestinya memang terjadi persaingan yang frontal. Ya, bisnis ini menjadi bisnis persaingan yang ketat. Nah, masalahnya sekarang begini. Kemarin Indonesia kan kepingin berdikari atau bahwa kebutuhan beras itu harus dicukupi dari dalam negeri. Pemerintah stop import beras.
Karena sekarang sudah digalakkan penanaman padi yang secara industri. Ya, jadi lahan yang gede sekali, terus pakai bulldozer, semua pakai mesin, sehingga cepat produksinya, juga dengan bibit-bibit yang bagus, yang bisa panennya setahun bisa 3 kali sampai 4 kali. Nah, dengan demikian kan produksinya beras di Indonesia itu bisa mencukupi kebutuhan. Kalau ini sudah terjadi, import dibuka pun siapa yang mau import? Karena import pasti harganya bisa lebih mahal. Kalau yang terjadi import ini justru harganya lebih murah, bagaimana Om Bob? Nah, ini sebetulnya menjadi tantangan bagi ya Departemen Pertanian ya. Kenapa harga dalam negeri, produksi dalam negeri bisa lebih mahal ketimbang orang yang import dari luar negeri dengan kualitas yang sama ya. Kualitas standar ya. Jangan bilang kualitas yang premium. Premium biarlah jual yang mahal gitu kan. Nah, ini menjadi tantangan supaya produksi di Indonesia itu lebih efisien. Nah, kalau sudah lebih efisien, otomatis harga luar negeri nggak mungkin bisa lebih murah. Toh mereka harus kena ongkos transport kan. Biaya transportnya berapa? Nah, jadi sebetulnya dengan dibukanya keran import sebebas-bebasnya itu melatih produsen atau petani, peternak di Indonesia ini untuk bisa kompetitif dengan luar negeri. Bayangin, Indonesia yang begitu luas, kalau sampai produksi berasnya itu melimpah, melebihi kebutuhan yang dipakai oleh rakyat kita sendiri, kan bisa diekspor. Jangan-jangan ini malah jadi kompetitif di dunia, menjadikan devisa bagi negara kita. Ya, jadi penghapusan kuota ini memang perlu dicoba ya, agar supaya rakyat Indonesia itu menjadi tahan banting, berani bersaing. Jangan cuma dilindungi terus. Dan sudah terbukti kemarin kalau dilindungi, yang merasakan untung kan hanya segelintir orang. Dan tadi itu importer yang ditunjuk. Nah, jadi mestinya program dari pemerintah kali ini jangan ditakutkan, tapi harus berani mencoba. Dan pasti hal ini toh juga nggak boleh langsung dilepas ya. Jadi menjadi tugas Departemen Pertanian atau Peternakan, harus betul-betul jiwanya adalah jiwa merah putih, agar proyek ini bisa tercapai dengan smooth. Oh, jadi begitu ya Om Bob. Jelas deh sekarang. Terima kasih Om Bob untuk waktunya. Sampai ketemu lagi di waktu yang akan datang. Saran dan masukan WhatsApp ke 0878 5590 7788. Underline. Omong dikit tapi nyelekit. Bersama Om Bob. Jika Anda suka dengan channel ini, jangan lupa subscribe, like, dan komen.